Benar nggak ada PR yang mau dibahas sebelum kita mulai? Ada ya? Sip. Kelihatan? Kelihatan ya? Jadi hari ini kita akan membahas cepat tentang persamaan garis lurus. Apa itu persamaan garis lurus? Berarti ya sebuah garis lurus yang nanti akan kita jadikan kalimat matematiknya. Maksudnya begini, misalnya apa teh? Ini gimana nyingkirinnya nih? Coba. Ya, misalnya ini ada garis. Pernah dong lihat beginian? Pernah nggak? Waktu SD? Pernah. Pernah ya. Jadi ada garis X, ada garis Y. Yang Y-nya yang mana? Yang vertikal atau yang horizontal? Coba. Ayo, yang Y itu yang vertikal ya. Ini Y. Jadi ini ke sana, ini ke sana, ini disebut sumbu Y. Yang ke atas, jadi ini kan titik pertemuan ya. Ini 0,0 nih di sini. Ke atas itu nilai Y plus, ke bawah nilai Y minus atau negatif. Nah, yang ke kanan dan ke kiri ya ini disebut sumbu X. Yang ke kanan dari titik 0,0 disebut X positif, yang ke kiri dari sumbu 0,0 adalah X negatif gitu ya. Nah, nanti mereka ketemu nih sebenarnya, misalkan kita buat garis seperti ini ya, misalnya kita pengen bikin X ditambah Y sama dengan jangan deh. Misalkan kita pengen bikin persamaan garis X sama dengan Y gitu. Maksudnya X sama dengan Y adalah kalau X-nya 1, maka Y-nya 1 gitu. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 2, kan sama nilainya ya. Jadi kalau kita ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan. Ini min 1, min 2, min 3 gitu. 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3 gini. Astagfirullahaladzim. Kita belum doa ya. Sorry. Kita doa dulu yuk, biar berkah ilmunya. Berdoa dimulai. Oke, lanjut. Jadi kalau kita bilang X-nya 1, saat X-nya 1, Y-nya 1. Saat X-nya 1, Y-nya 1. Gitu. Saat X-nya 2, Y-nya 2. Gitu. Saat X-nya 3, Y-nya 3. Kayak begitu. Nah, saat X-nya 0, tentunya Y-nya 0. Saat X-nya min 1, Y-nya min 1. X-nya min 2, Y-nya min 2. X-nya min 3, Y-nya min 3, dan selanjutnya. Nah, ini kalau kita garis, maka akan terbentuk garis seperti ini. Set, gitu. Ya. Ini terus ke sana, ini terus ke sana. Nah, ini yang disebut dengan garis lurus. Sip. Satu lagi. Misalnya kita pengen ini yang kita sebut dengan persamaan garis lurus untuk X sama dengan Y. Gitu ya. Misal kita pengen bikin persamaan X sama dengan 2. Apapun nilai Y-nya, X-nya 2. Contoh, misalnya kita punya koordinat 2,0, 2,1, 2,2, 2,3. Ini kan sumbu X nih. Ini kan sumbu Y nih. Jadi semua nilai X-nya itu 2 gitu. Walaupun Y-nya bermacam-macam, nilai X-nya adalah 2 gitu. Nah, kita coba nih berarti. Ya, kita gambar lagi deh.
Itu kan. Nah, misalnya ini 2,0. Berarti ini 1, ini 2 gitu ya. Ini 1, ini 2. 2,0 berarti kan titiknya di sini. 2,1 titiknya di sini misalnya. 2,2 di sini. 2,3 di sini. 2,-1 di sini. 2,-2 di sini. Nah, ini kalau kita bentuk garis lurus, berarti kan begini dia nantinya. Set gitu. Ini ke bawah terus, ini ke atas terus. Ya, ini 2,4, 2,4, 2,5 dan selanjutnya. Nah, ini adalah persamaan grafik dari persamaan X sama dengan 2. Gitu. Nah, sebaliknya kalau kita pengen bikin misalnya garis Y sama dengan 3 misalnya. Berarti semua nilai Y-nya 3 gitu. Misalnya berapa? Misal 1,3, 0,3, 2,3 dan selanjutnya. Misalnya -1,3. Jadi semuanya 3 Y-nya. Maka garisnya begini, ini 1, 2, 3. Ini Y3 nih. Jadi 0,3 berarti 0,3 titiknya di sini. 1,3 berarti 1,3 titiknya di sini. 2,3 titiknya di sini misalnya tadi ya. Min 1,3 berarti min 1,3 di sini. Nah, garis untuk persamaan tersebut adalah seperti ini kan. Gitu. Ini ke sana, ini ke sana. Nah, ini adalah grafik atau garis untuk persamaan Y sama dengan 3. Gitu. Sip ya. Nah, ini adalah yang namanya garis lurus. Jadi garis lurus itu modelnya ada yang benar-benar lurus vertikal, ada yang benar-benar lurus horizontal, ada yang miring. Nah, gini. Jadi yang akan banyak kita pelajari adalah persamaan garis lurus untuk yang miring. Ya. Nah, persamaan garis lurus untuk yang miring biasanya modelnya begini. Persamaan garis lurus yang kita sebut dengan PGL, yaitu persamaan garis lurus. Gitu. Nah, ciri-ciri persamaan garis lurus, dia mempunyai X, mempunyai Y, mempunyai konstanta. Ya, X itu nanti adalah yang sumbu X ya, Y itu sumbu Y. Nah, konstanta ini adalah sebuah angka. Gitu. Jadi, nanti dia punya koefisien nih. Di X dia punya koefisien, di Y dia punya koefisien, konstanta ini adalah sebuah angka. Gitu. Nah, jadi nanti untuk persamaan garis lurus ini, soal-soal teorinya misalnya seperti ini. Apakah persamaan ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 adalah PGL? PGL bukan? Bukan ya, karena persamaan garis lurus itu X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Lalu angka, maka ini bukan PGL. Lanjut, misalnya 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 6. Apakah ini PGL? X-nya kan pangkat 1, Y-nya pangkat 1. PGL bukan? Nah, kita lihat kalau kita jadikan dia bilangan biasa gitu ya. Maka ingat kali silang, kali bawah ya. Jadi Y ditambah X per XY sama dengan 6. Kalau kita geser lagi, X plus Y sama dengan 6 kali XY. Kalau dia pindah ke sini si XY-nya. Nah, karena ini ada variabel XY, maka dia bukan PGL. Oke. Selanjutnya,
Misal ada persamaan gini. 2x ditambah 3y sama dengan 16. Ini PGL bukan? PGL bukan? X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1. Di sini ada angka, di sini ada angka, ini angka. Berarti ini adalah PGL. Seperti itu, ya. Nah, ini salah satu bentuk dari persamaan PGL yang asli gitu ya. Yang seperti ini bukan yang 1/x, 1/y atau x kuadrat atau akar x, itu bukan PGL asli. Seperti itu. Nah, seperti tadi udah disebutkan, PGL itu grafiknya nanti ada yang seperti ini, ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang miring gitu. Nah, ini grafiknya. Nanti kalau tanya yang seperti ini grafik PGL bukan? Bukan, ini namanya kurva. Nanti dia yang berbaunya x kuadrat dan y kuadrat gitu. Nanti juga ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini, apa namanya? Garisnya. Nah, ini bukan garis lurus. Ya, yang lurus itu tegak, benar-benar tegak, rebahan, benar-benar rebahan dan miring. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba pengen membuat grafik dari persamaan yang berbau persamaan garis lurus. Misal begini. 2x ditambah 3y sama dengan 12 misalnya. Buatlah grafik PGL-nya. Ya, buatlah grafik PGL-nya. Jadi kalau diminta buat grafik PGL, maka kita siapin dulu grafik Cartesiusnya, ini namanya grafik Cartesius ya, di mana ini adalah y, di mana ini adalah x gitu. Nah, jadi kalau nanti caranya di sekolah ya, caranya pertama adalah kita urutkan. Misalnya nilai x-nya adalah 0 gitu. Ya udah, masukin x-nya 0. 2 kali 0 ditambah 3 kali y sama dengan 12. Maka 2 kali 0 kan 0 ya, habis ya. 3y sama dengan 12. Maka y-nya berapa? 4. 4. Nah, x-nya 0, y-nya 4. Kesimpulannya ini adalah 0,4 gitu. Maka titiknya 0,4 misalnya di sini. Ini titiknya nih. Selanjutnya, jadi kalau garis itu dia tidak boleh dibentuk hanya dari satu titik. Dia harus minimal ada 2 titik untuk membentuk garis. Jadi kita kasih lagi. Misalnya kalau kita kasih 1, misal ya, x sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 ditambah 3y sama dengan 12. Y-nya ketemu bulat nggak? Apa? 2 kali 1 ditambah 3y sama dengan 12. Y-nya ketemu bulat nggak? 4 ya. Coba 2 kali 1 kan? 2 ya. Berarti 2 ditambah 3y sama dengan 12. Maka 3y sama dengan ke sana jadi min ya. 10. Maka y-nya bulat nggak? Enggak. Nggak bulat. Jadi ini nggak usah dipakai. Coba lagi. X sama dengan 3 gitu. Jadi 2 kali 3 ditambah 3y sama dengan 12. 6 ditambah 3y sama dengan 12. Y sama dengan 6. Y-nya pindah ke sana. Jadi 6 ya. Iya. Y sama dengan 6. Y sama dengan 2. 2. Maka kesimpulannya X-nya 3, Y-nya 2. Berarti apa? 3,2. 3. Ini misalkan ini titik 3. Ini titik 2 misalnya. Maka di sinilah garis. Ini titiknya. Nah, kalau kita mau bikin garisnya seperti ini. Gitu. Atau kayaknya kita nggak tahu titik di sini berapa kan? Jadi kurang presisi. Oke. Nah,
Ini cara sekolah nih biasanya. Nah, cara kita gimana? Cara kita lebih gampangnya begini. Ingetin ya, ini cara NOS-nya, Neuro Omega System-nya. Jadi misalnya kita buat garis ini, kita buat garis lagi. Ini. Nah, tetap soal yang sama ya, 2x tambah 3y, 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, untuk membuat garisnya adalah 2x. Jadi untuk mencari nilai y, tutup x ya. Mencari nilai y, dia kita abaikan. Ya, dia kita abaikan. Berarti langsung aja 3y sama dengan 12. Y-nya berapa? Y-nya 4. 4. Dah, karena Y-nya 4, maka langsung masuk di sini. Misalnya ini 4 ya. Dah, gitu. Lalu cara kedua adalah untuk mencari nilai X, Y-nya yang diabaikan. Jadi langsung, berarti 2X sama dengan 12, maka X-nya berapa? 6. 6. Jadi, di sininya ini Y, nilainya 4, ini X, nilainya 6 misalnya. Jadi, garisnya langsung. Garisnya adalah ini garisnya. Gitu. Paham? Jadi kita nggak perlu lagi mencari X1, X2, X3, nggak perlu. Ya, jadi mencari nilai Y, X-nya diabaikan, mencari nilai X, Y-nya diabaikan. Gitu. Angka 4-nya masuk ke sumbu Y, angka X-nya masuk ke sumbu X. Buat garisnya. Dipahami nggak? Pahami? Insya Allah. Coba ya. Sekarang kalian yang buat soalnya ini. Silakan. Nanti hasil dari gambarnya ditunjukin ke kamera masing-masing ya. Coba misalnya 4x ditambah ditambah 5y sama dengan 40. Yuk silakan bikin grafiknya. Itu pakai cara yang mana, Om? Cara yang cepat aja. Kalau yang cara sekolah ya nanti kalau sekolah berarti. Di waktu ini ya. Waktunya 2 menit ya. Yang sudah boleh ditunjukin ke kamera. Sudah? Yang kita mana gambarnya? Kayak gini. Oke, sip. Keren. Yang lain? Masih ada 1 menit lagi.
Enaknya kalau gambar kayak ini di buku kotak-kotak nggak sih, Om? Pasti nanti kalau di sekolah disuruh bawa buku kotak-kotak. Kan materi pertama kali kan harusnya koordinat ya. Jadi karena anggapan Om kalian sudah melalui SD, yang sudah tahu koordinat gimana, jadi kita nggak pelajari lagi. Kita SD lah, sampai kelas 1 kalau misalnya. Jadi kita lewat, skip. Lima, 4, 3, 2, 1. Yang lain ada yang mau setoran grafiknya? Oke, kita bahas ya. Nanti ada soal lagi, karena ini harus mantap nih. Ini cikal bakal untuk di kelas 11. Ya, cikal bakal di kelas 11 untuk pertidaksamaan linear. Gitu, pertidaksamaan garis lurus. Jadi kalau ini nggak paham, kelas 11-nya udah bye-bye gitu ya. Seperti biasa tadi, mencari nilai Y, lupakan X. Itu mantranya ya. Mencari nilai Y, lupakan X. Mencari nilai X, lupakan Y. Kalau bahasa matematiknya, mencari nilai Y, masukkan X sama dengan 0. Mencari nilai X, masukkan Y sama dengan 0. Karena kalau X sama dengan 0, 4 kali 0 habis. Tinggallah Y. Kalau Y-nya 0, 5 kali 0 habis. Tinggallah X. Gitu ya. Jadi mencari nilai Y, lupakan X, maka sisalah 5Y sama dengan 40. Maka Y-nya adalah 40 bagi 5, 8. Masukkan angka 8 di sini. Sip, ini kan Y. Ini X. Mencari nilai X, lupakan Y, maka tersisalah 4X sama dengan 40, maka X-nya adalah 10. Masukkan X-nya di sini nilai 10. Nah, garisnya tinggal digaris. Set gitu. Nanti SMA kelas 11 ini bukan sama dengan, tapi lebih kecil gitu. Lebih kecil dari 40, maka kalau sama dengan kita bermain dengan garis, kalau lebih kecil kita bermain dengan zona. Gitu. Nanti kalau tandanya lebih besar, kita juga bermain dengan zona. Begitu. Ya, itu nanti kelas 11. Kalau sekarang masih berkaitan dengan sama dengan. Sama sini ada yang belum paham? Boleh ditanyain? Sip? Oke ya. Coba tes satu soal lagi yuk. Sekarang pakai negatif. Ya, sekarang pakai negatif. Caranya sama. 2x dikurang 7y sama dengan 28. Yuk, bagaimanakah grafiknya? Sok, silakan. Ditambahin deh waktunya deh, jadi 3 menit deh. Yuk. Dan sudah boleh. Sudah boleh laporan di kameranya. Yang belum ngerti boleh bertanya. Yang sudah selesai boleh laporan.
Ya, dengar. Ya? Itu nanti hasilnya min atau gimana? Ya, min. Ada min. Jadi membuat persamaan itu nanti nggak harus positif atau negatif. Pokoknya angka yang dapat ya udah gitu. Ingat ya, kalau Y itu ke atas positif, ke bawah negatif. X itu ke kanan positif, ke kiri negatif. Tinggal naruhnya aja di mana. Satu menit lagi. Ini ada tokek kayak lagi di sawah ya. Boleh denger tokek? Yuk, 10 detik lagi yuk. Ada yang laporan? Jadi kalau udah berkaitan dengan min emang langsung ini ya, langsung kacau beliau gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak apa-apa, itu biasa. Karena baru pertama kali mengalami min. Sama seperti tadi, mencari X lupakan Y. Ingat ya, mencari X lupakan Y. Ini Y, ini X. Jadi 2X sama dengan 28, maka X-nya adalah 28 dibagi 2, 14. Masukkan angka 14 langsung di sini. 14. Sip ya. Selanjutnya mencari Y, lupakan X. Berarti min 7, Y sama dengan 28. Maka Y-nya adalah 28 dibagi min 7, yaitu min 4. Berarti di sini nih, min 4. Oh, udah tinggal garisin. Set, inilah grafiknya. Inilah garisnya. Oke. Dipahami nggak? Dipahami ya? Jadi Ya. nanti X-nya kadang negatif, Y-nya yang positif, atau kedua-duanya negatif. Tapi biasanya kalau kedua-duanya negatif, hasilnya yang dinegatifkan. Contoh ya, contoh. Nih, misalnya buatlah grafik min 3X gitu, min 4Y sama dengan 24. Misalnya begini. Biasanya ini nggak pernah ada nih soal kayak gini. Jadi yang ada adalah 3X, persamaan ini menjadi 3X plus 4Y sama dengan min 24. Jadi semuanya dikali min 1. Ya, min 3X kali min 1, min 4X, min 4Y kali min 1, 24 kali min 1. Jadilah 3X plus 4Y sama dengan min 24. Nah, kita buat grafiknya. Berarti ini grafiknya. Seperti tadi ya, mencari X, lupakan Y. Berarti 3X min 24. X sama dengan min 24 dibagi 3. Berapa? Min 8. Min 8. Jadi min 8 taruh sini. Nah, min 8 gitu kan. X-nya negatif di sebelah kiri. Mencari Y, lupakan X. Berarti 4Y sama dengan min 24. Maka Y sama dengan min 24. 26. Min 6. 6. Oke. Nah, min 6 taruh di bawah. Berarti di sini. Gitu. Nah, ini min 6. Jadi garisnya set gitu. Oke ya, gitu ya. Paham? Sip. Kalau paham, nanti kalau yang nggak paham bisa lihat recordnya. Kita lewati. Nah, sekarang kita pengen balik posisinya. Posisinya adalah membuat persamaan gitu. Membuat persamaan dari diagram Cartesius.
Kalau tadi kita membuat diagram kartesius dari persamaan, sekarang kita dibalik membuat persamaan dari diagram kartesius. Misal ada grafik seperti ini. Kok miringnya? Misalnya gini. Ini 3. Ini 5. Ya, ini Y, ini X gitu ya. Ini grafiknya begini. Nah, gitu. Bagaimanakah persamaannya? Gitu. Oke. Nah, kalau di sekolah nanti akan ada caranya seperti ini. Bicara sekolah dulu ya. Titik ini, coba koordinatnya berapa nih titik yang ini nih? Siapa yang tahu? Koordinat ini. Ayo. Ayo. Apa koordinatnya nih? 3,5. Koordinat titik ini. Nih, yang titik ini nih. Yang titik ini. Apa? 3Y. Bukan. Jadi koordinat titik ini adalah 0,3. 0 ini kan nilai X-nya ya. Ini 0 nih. X-nya bernilai 0. Y-nya bernilai 3. Jadi 0,3 gitu. Paham nggak? Kalau ini Paham. koordinatnya apa? Koordinatnya apa? 0,5 ya, Om. Hah? Ayo, yang di depan ini nilai X. Yang di belakang ini nilai Y. Nilai X-nya kan titik ini nih. Titik ini kan ketemu di X-nya 0. Y-nya 3. Berarti 0,3. Nah, kalau titik ini, X-nya berapa nih? X-nya berapa nih? 5. 5. Y-nya berapa nih? Kan sejajar di sini ya. X-nya. Berarti Y-nya berapa? 0. 0. Gitu, ini X, ini Y. Sip. Nah, membuat persamaan dari diagram kartesius yang melalui di 2 titik. Ini ajarin cara sekolah dulu ya. Membuat diagram kartesius yang melalui 2 titik gimana caranya ya? Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1. Ya, seperti ini ya. Sip. Nah, ini adalah rumusannya nih. Di mana ya kalau dalam kasus ini X1, Y1 adalah kita bebas ya, boleh 0,3, boleh 5,0. Kita pilih aja 0,3. 0,3. Jadi ini nilai X1-nya 0, nilai Y1-nya 3. Dan X2, Y2 adalah 5,0. X2-nya 5, Y2-nya 0 gitu. Nah, angka-angka ini tinggal kita masukkan ke sini. Y dan X-nya tidak diganti. Yang diganti hanya Y1, X1, Y2, X2. Itu aja diganti. Kita mulai yuk. Y-nya tidak diganti. Dikurang Y1. Y1-nya adalah 3. Nah, ini yang kadang suka nggak teliti ya. Y2-nya berapa? 0. Y1-nya 3 gitu. X-nya tidak boleh diganti. X1-nya 0. X2-nya 5. X1-nya mana X1-nya? 0 gitu. Lalu
Y min 3, berarti di per 0 kurang 3, min 3 ya. Berarti ini X kurang 0 kan X ya. Per 5 kurang 0, 5. Nah, kita kali silang. Menjadi 5 dikali Y min 3 sama dengan min 3 dikali X. Kalau ada yang nggak ngerti bilang ya. Ini soalnya mesti hati-hati nih. Lalu kali ke dalam. 5 kali Y, 5Y. 5 kali min 3, min 15. Sama dengan min 3X. Nah, karena min 3X, karena X-nya adalah negatif, maka X-nya oper ke sana. Maka menjadi 3X plus 5Y, ya 5Y. Nah, min 15 ini oper ke sana. Nah, ini selesai. Gitu. Nanti di sekolah, ada beberapa sekolah yang pakai cara ini. Ya. Nah, ada sekolah-sekolah nanti yang mengizinkan pakai cara cepatnya gitu. Yang seperti Omega lakukan. Sampai sini ngerti nggak nih, teman-teman? Ngerti nggak? Yang nggak ngerti tahap mana coba lihat. Halo? Ngerti tapi kayak harus dibuktiin gitu loh pakai soal. Ya. Oke, nanti kita pakai soal ya. Nah, jadi kalau gini nanti dipahami di record ya. Nah, cara untuk langsung ke jawaban adalah begini. Jadi nilai Y, jadi kita sediakan X, kita sediakan Y, nanti nilai di sumbu Y kita taruh di depan X, nilai di sumbu X kita taruh di sumbu Y, lalu nilainya dikalikan. Gitu. Ya, nilai Y-nya 3, maka taruh aja 3. Nilai Y-nya 5, ya taruh aja 5. Lalu nilainya dikalikan. 3 kali 5, 15. Selesai. Paham? Paham nggak? Itu dikali apa ditambah, kok tandanya ditambah? Mana yang mana? Itu Kan 3X ini kan plus ditambah 5. Ini kan plus 5. Ini kan plus 3. Jadi nanti kalau ada grafik yang min, ya jadi min gitu. Nah, ini dikali angkanya. Angka 3 dikali angka 5, yaitu 15. Gitu. Sip? Coba ya, coba lagi deh. Misalnya grafik seperti ini. Misalkan gini grafiknya. Di sini min 3 gitu. Di sini 4 gitu. Ini Y, ini X. Gimana tadi caranya? Sediakan X-nya, sediakan Y-nya, angka Y taruh mana? Angka Y taruh sebelahnya. taruh di X. Angka Y taruh di X. Jebret. Gitu ya. Angka X taruh, ini kan angka X nih, angka di sumbu X maksudnya. Taruh di Y. Jebret. Baru angkanya dikalikan. 4 kali min 3 berapa? 4 kali min 3? Min 12. Min 12. Begitu. Paham nggak? Itu minnya dari mana ya? Kenapa? Ini Minnya kan dari mana? ini kan min 3 nih. Ini loh. Nih min 3 nih. Oh. Ya. Ini kan min 4, ini min 3 gitu. Sip? Paham? Gimana? Kita coba ya. Coba bikinlah persamaannya. Di sini. Misalnya di sini 4. Sumbu X, sumbu Y. Di sini min 3. Yuk, bikinlah persamaannya.
Om pengen yang jawab ini. Siapa namanya? Zakia, Zakia. Siapa namanya? Gazia, Zakia jadinya. Gazia. Yuk, Gazia. Bagaimana persamaannya? Y-nya nilainya min 3, X-nya nilainya min 4. Harusnya ini soal yang keluar di level UN, tapi bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 detik gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Siapa bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Aku tapi nggak tahu, takut salah. Gimana? Itu ya min 3 dikali 4Y. Dari awal dong. Lah, nggak tahu. Hah? Kan pakai cara cepat. Maksudnya itu kan baru hasilnya. Kayak gini kan jawabannya 4X min 3Y sama dengan min 12 gitu loh maksudnya. Ini jawabannya gitu. Kalau ini gimana berarti? Nilai Gimana? Y dijadikan X jadi apa? Min Min 3. 3X terus Min 3X. yang ini Apa sih? apa nih? Plus Plus 4Y 4Y. sama dengan dikalikan. Jadi min 12. min 12. Ini persamaannya. Siapa yang belum paham? Kadang suka bingung sama tanda di tengah-tengahnya. Ini aja, lihat aja. Angkanya ini kan angka min 3. Ya min 3. Ini kan 4. Kalau 4 itu berarti kan plus 4. Kalau plus itu kan nggak perlu ditulis ya. Tapi karena ini dia ada di suku kedua, jadi dia tulis. Tapi kalau dia di depan, kayak gini kan nggak perlu tulis nih. 3X kan nggak perlu ditulis. Ya. Jadi karena dia di belakang, dia ditulis. Tapi kalau dia di depan, nggak perlu ditulis. Kayak gini kan, dia 3X aja, nggak perlu pakai plus 3X. Gitu. Sip? Ya. Mau tes nih, siapa barangkali ada yang belum ngerti. Coba Gazan, Om mau dengar suaranya. Ini min 5 misalnya. Ini 8. Ini Y, ini X. Gimana Gazan? Harusnya bisa nih 5 detik atau 10 detik lah kalau masih belum lancar kali-kaliannya. Gimana Gazan? Ya. Gimana Gazan? Ayo jawabannya apa? 8X kurang 5Y. 8X kurang 5Y dengan 45. Sama dengan berapa? 40. 40. Gini. Ya. Bener nggak? Minus 40. Nah, cocok. Oke, Raisa. Ini 7. Ini min 5. Yuk, Raisa. Gimana Raisa? Ya, ada nggak Raisa ya? Raisa nggak ada. Raina mana Raina? Raina? Nggak ada ya. Razita deh, Razita. Mana Razita? Gimana Razita? Ya, kembali Anggita. Ya. Gimana? Min 5X. Min 5X, karena Y-nya min 5 ya? Iya. Min 5X. Ditambah 7Y. Salah saya. Ini kan di kiri, berarti min dong. Gimana? Ditambah 7Y. Min 7, ini. Emang tadi min? Sayanya, omnya yang salah tulis. Kan di kiri kan pasti min.
Oh, berarti min 5X dikurang 7Y. 7Y sama dengan 35. sama dengan 35. Karena min 5 kali min 7 3 plus ya. Plus 35. Nah, karena gini biasanya nggak ada ya. Jadi kita balik, jadi kita lawan menjadi 5X plus 7Y sama dengan min 35. Kayak begitu. Sip ya? Oke. Nah, sekarang kita mau ke, ini dianggap paham ya, nanti silakan dilihat lagi di rekornya. Kita mau ke submateri baru, yaitu menentukan gradien atau kemiringan garis, atau disimbolkan dengan M. Ya, disimbolkan dengan M. Nah, gimana tuh? Jadi yang tadi Om bilang bahwa garis lurus itu kan ada yang benar-benar tegak lurus ke atas, ada yang tegak lurus ke samping gitu ya, ada yang miring ya, tidak bergelombang. Maka itu disebut dengan garis lurus. Nah, jadi kalau persamaan garis lurus ada koefisien di X dan di Y-nya, itu biasanya mengandung kemiringan atau gradien yang kita simbolkan dengan M. Nah, jenis 1. Kalau ada persamaan seperti ini. Persamaannya adalah misalnya AX plus BY sama dengan C. Ini persamaannya. Maksudnya adalah A itu koefisien dari X atau angka yang ada di depan X. B itu koefisien dari Y atau angka yang di depan Y. C itu adalah konstanta atau bilangan biasa gitu ya. Maka gradiennya M-nya, rumusnya adalah min A per B. Jadi min angka depan X per angka depan Y. Ya, ini rumusannya nih. Contoh, misal 2X plus 3Y sama dengan 12, maka M-nya adalah, gradiennya adalah min A per B, min angka X 2 per angka Y 3. Selesai. Gampang ya? Seperti itulah. Misalnya lagi, 3X min 4Y sama dengan min 24 misalnya. Maka M adalah min A per B. A-nya 3, B-nya min 4. Ya kan? Maka karena min ketemu min, jadi plus ya. 3 per 4. Sip? Nanti dipahami ya. Jenis kedua. Jenis kedua adalah begini. Kalau tadi X dan Y berada di satu ruas ya, ruas kiri sama dengan ya. Nah, sekarang dia berpisah. Misalnya AX sama dengan BY plus C. Atau kebalik. BY sama dengan AX plus C. Maka gradiennya adalah tanpa negatif. Rumusnya sama, tapi tanpa negatif. A per B. Gitu. Ya. A per B. Contoh. Misalnya 4X sama dengan 5Y plus 16. Maka M-nya adalah ya udah A per B. Berarti angka A-nya 4, angka B-nya 5. Ya, selesai.
Atau contoh kedua, misalnya 3Y sama dengan 25 min 4X misalnya. Gitu. M-nya gimana? M-nya adalah A per B. A-nya berapa? A-nya adalah di depan X. Bukan 25 ya. Tapi angka di depan X, yaitu min 4. B-nya 3. Nah, gitu. Min 4 per 3. Sip ya. Selanjutnya. Yang ketiga, misalnya dari grafik. Misalnya di grafik seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya. Dia grafiknya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan nilai A. Ini yang disebut dengan nilai B. Ya, titik di sini nilainya A, titik di sini nilainya B. Jadi untuk nilai gradiennya atau kemiringannya adalah M sama dengan negatif A per B. Gitu. Gitu ya. Contoh. Misalnya ada seperti ini. Misalnya ini 4, ini 3, maka M-nya adalah min angka Y atau min A di sini ya. Min A berarti 3 per B, B-nya 4. Gitu. Sip. Contoh lagi. Misalnya begini. Ini min 2. Ini 5 misalnya. Maka M-nya adalah min A. Ini min rumus ya. Ini min. A itu nilai yang ada di sumbu Y. Berarti apa? Min 2. Per nilai yang ada di sumbu X, 5. Jadi M-nya adalah 2 per 5. Ya, ini yang tipe ketiga. Sip, 3 dulu deh. Biar nggak terlalu banyak. Yuk, dicoba. Contoh soal untuk yang tipe 1. Berapakah gradien dari 4X min 7Y sama dengan 28? Ya, silakan. Yang sudah boleh menjawab? 4/7 bukan Berapa? 4/7. 4/7. Jadi rumusnya karena dia satu ruas ya, ada di sama-sama di kiri sama dengan. Jadi rumusnya min A per B ya, min angka A per angka B. Min 7. Maka min ketemu min jadi plus ya. 4/7. Sip. Contoh nomor 2. Contoh soal untuk tipe 2. Misalnya 3X sama dengan 60 min 5Y. Berapakah gradiennya? Yuk, yang sudah ketemu boleh dijawab.
3 per min 5. 3 per Min 5. Nah, karena dia berpisah ruas, maka rumusnya A per B. A-nya 3, B-nya min 5. Gitu ya. Atau min 3 per 5. Sip. Lanjut. Soal untuk tipe 3. Tuh, misalnya dia begini. Ini 7, ini min 4. Ini Y, ini X. Yuk, silakan. Yang sudah jawab, yang sudah ketemu boleh jawab. Tujuh per 4. Apa? 7 per 4. 4. Kita lihat ya. M sama dengan min nilai Y, yaitu 7, per nilai A, nilai X, yaitu min 4. Jadi min ketemu min jadi plus ya. 7 per 4. Oke, sip. Keren. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan paham ya. Nomor 4. Tipe 4 maksudnya. Tipe 4 mencari gradien melalui gradien dari dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Seperti itu. Nah, rumus gradiennya adalah M sama dengan Y min Y per X min X. Jadi, boleh Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau dibalik, Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Tapi kalau di buku-buku, biasanya adalah Y2 kurang Y1 dikurang X2, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Sebabnya kenapa? Nanti belakangan baru ketahuannya. Ya, sekarang dikasih tahu rumusnya itu dulu supaya terbiasa Y2 kurang Y1. Oke. Nah, misal ya. Berapakah M dari? Nah, M dari garis yang melalui atau garis melalui dua. Nah, pas ini pulpennya 2,3 apa ya? Dan 4,5 4,7 misalnya. Ya. Berapakah M atau gradien dari garis yang melalui 2,3 dan 4,7? Nah, caranya kan kalau di buku-buku nanti Y2 min Y1 ya. Berarti ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 gitu. Ya, kita konsisten aja di situ coba ya. Berarti Y2 kurang Y1 berarti 7 dikurang 3 per X2 kurang X1. Berarti 4 dikurang 2. 7 dikurang 3 berapa? 4 ya? 4 kurang 2?
2. Maka gradiennya adalah 2. Coba kita pakai yang Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 gitu ya. Jadi Y1 kurang Y2 berarti apa? 3 dikurang 7 per 2 dikurang 4. Sama dengan 3 kurang 7 min 4. 2 kurang 4 min 2 sama dengan 2. Secara hasil sama. Jadi bebas ya. Boleh belakang kurang depan, ya titik belakang kurang titik depan atau titik depan kurang titik belakang, yang penting konsisten. Yang nggak boleh Y2 dikurang Y1, di bawahnya X1 dikurang X2, itu yang nggak boleh. Harus konsisten. Gitu. Sip ya? Sini paham? Coba dulu ya. Soal. Berapakah gradien dari apa ya ini? Kau nggak nurut pulpennya. Berapakah gradien dari garis yang melalui 6,2 dan 8,5 misalnya. Ya, silakan. Berapakah gradien? Gradien itu nggak harus bilangan bulat ya, nanti hasilnya boleh pecahan. Ya, silakan. Yang sudah ketemu jawaban boleh. Udah? Aku ketemu 3/2. 3/2. Coba ya. Itu pakai apa? Yang Y1 kurang Y2 atau Y2 kurang Y1? Y2 kurang Y1, terus X2 kurang X1. Ya, sip. Biasakan seperti itu ya. Berarti ini X1, ini Y1, X2, ini Y2. Y2 kurang Y1, 5 dikurang 2. X2 kurang X1, 8 dikurang 6. 5 dikurang 2, 3. 8 kurang 6, 2. Jadi jawabannya 3/2. Nggak perlu didesimalkan ya, 1,5 itu nggak perlu. Jadi gradien udah cukup di pecahan aja. Selanjutnya. Yang kelima. Gradien, aduh ya Allah, nih sorry ya, nih kayaknya lagi error nih pulpennya. Gradien dari dua garis sejajar. Paham nggak maksudnya garis sejajar itu seperti apa? Jadi garis sejajar itu artinya adalah dua garis yang kalau diperpanjang ya nggak ketemu-temu, nggak pernah ketemu ujungnya. Jadi misalnya ada garis seperti ini garis A misalnya, ini garis B, seperti ini. A mau diperpanjang ke sana, B diperpanjang ke sana, diperpanjang ke sana, B diperpanjang ke sana, sampai kapanpun nggak pernah ketemu. Karena dia sejajar gitu. Tapi begitu A seperti ini, B seperti ini, maka kalau kita perpanjang,
Nah, ini ada potong di sini. Nah, ini tidak sejajar namanya. Ya, kalau sejajar tidak pernah bertemu, kalau sejajar tidak pernah bertemu, kalau tidak sejajar dia berpotongan. Ya. Jadi gradien dari dua garis yang sejajar, gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Jadi gradiennya sama gitu. Kalau persamaan yang pertama adalah 2, maka gradien persamaan kedua, garis kedua adalah ya 2 gitu. Persamaan garis pertama min 3/5, maka kalau dia sejajar dengan garis kedua, gradien garis kedua adalah ya min 3/5. Paham ya? Nah, berikutnya kalau bukan garis sejajar gimana? Ada yang namanya tegak lurus. Kenapa ini? Ya Allah. Dari dua garis, kayaknya mesti pakai ini deh. Ya. Pakai ketikan sebenarnya lama. Yang 6 ya. M dari dua garis yang saling tegak lurus. Gitu. Masih tegak lurus gimana? Tegak lurus itu pernah dengar siku-siku kan kemarin? Waktu kita belajar di Pythagoras ya. Jadi tegak lurus itu seperti diagram Kartesius juga sama, itu disebut dengan saling tegak lurus. Jadi yang satu begini, yang satu begini gitu. Jadi ini berbentuk siku-siku. Ini tegak lurus. Atau yang satu begini, yang satu begini. Ini juga tegak lurus. Gitu. Jadi nggak harus seperti siku-siku gini. Yang penting dia dua garis ini saling miring. Ya, yang garis pertama miring, garis kedua miring, tapi begitu dia bertemu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, ini namanya saling tegak lurus. Gitu. Nah, untuk M-nya adalah M1 sama dengan min 1/M2. Ya, M1 sama dengan min 1/M2. Maksudnya apa? Gradien garis pertama saling berlawanan dan berbalik arah dengan gradien garis kedua. Gitu. Contoh, misalnya M1 sama dengan 2/3, maka M2 dia berlawanan dan berbalik arah ya, dengan gradien garis pertama. Karena ini positif, ya 2/3, dia positif, maka garis gradien kedua min. Dia 2/3, maka yang kedua 3/2. Gitu. Contoh lagi, misalnya gradien pertama adalah min 3/5, maka gradien kedua jadi berapa dong? Gradien keduanya jadi berapa? Min 5/3. Ayo, tadi apa? Yang saling tegak lurus adalah berlawanan dan berbalik arah, gitu. Tadi min 3/5, maka menjadi, ya contoh pertama, yang awalnya plus 2/3, jadi min 3/2. Sekarang berarti min 3/5 menjadi
5/3 doang. Nah, gitu. Minnya jadi plus, 3/5 jadi 5/3. Kayak begitu. Sip ya? Oke. Nah, itu jadi pengetahuan ini penting untuk dipahami karena nanti ada soal-soal HOTS-nya. Jadi soal HOTS itu soal dengan level nalar. Ya, soal dengan level nalar. Jadi harus konsepnya itu harus bisa matang gitu. Om mau nanya. Itu yang nomor 5, yang cara nomor 5 itu M1 sama dengan apa? M2. Oh, M1 sama dengan M. Jadi gradien 2 garis itu ya sama gitu. Gradien 2 garisnya sama. Jadi kalau M1-nya 3/5, ya berapapun angka di M1 ya dia juga sama. Oh, ini kayaknya lagi kurang mendukung. Kayaknya ada yang error deh. Ya, paham yang itu? ya. Oke. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Lihat ya. Tentukanlah garis mana yang saling sejajar dan tegak lurus. Misalnya pertanyaan gitu. Kelihatan nggak ininya, bacaannya? Kelihatan ya? Misalnya gini. Garis K. 2X ditambah 3Y sama dengan 14. Garis M. Garis P. Misalnya 5X sama dengan 12 plus 3Y. Garis T misalnya. Misalnya 4X sama dengan apa ya? 15 min 6Y. Garis O misalnya gitu ya, apa ya, oh ya, misalnya 6X cos ini 6X min 6X plus 10Y sama dengan 20. Gini. Nah, ini adalah salah satu soal HOTS ya. Jadi sebenarnya ini soal sederhana, tapi karena kita harus paham konsep, maka ini disebut dengan soal HOTS gitu. Ya, kita mulai. Coba kembali ke tipe soal tipe mencari gradien sebelumnya. Garis K kita pakai tipe mencari gradien yang keberapa? Garis K. Tipe yang keberapa coba, ingat nggak? Nih, tipe yang keberapa? Garis K. 1. Karena X dan Y-nya satu ruas ya, di ruas kiri. Kalau garis P pakai mana?
2. 2. Karena X dan Y-nya berbeda ruas. Garis T? Garis T pakai mana? 2 juga. Pakai 2. Garis O? 1. 1. Yuk, kita mulai. Jadi kita kerjakan bareng-bareng ya. Garis K. MK. Berapa gradien dari garis K? Rumusnya apa? Min A per B, karena satu ruas. Berapa? 2/3. Hmm? Min 2/3. Ya, rumusnya min A per B berarti min A-nya angka depan X 2, B-nya angka depan Y 3, min 2/3. Oke. Ampun. MP. Berapa gradien dari P? Berapa gradien dari P? 5/3. Ya, langsung ya. Jadi nggak pakai min ya. Langsung koefisien X per koefisien Y. 5/3. Lanjut, gradien dari T. Itu ya 4/6. Yakin? Yang lain ada? Rumusnya apa? A per B. Karena beda ruas ya. A per B menjadi A-nya 4, B-nya min 6. Atau disederhanakan menjadi min 2/3. M O. Gradien garis O. Apa? Enam 6/20. Rumusnya apa? Min A per B ya. Min Ya, min angka 6/20. X 6, angka Y-nya 20. 10 dong. Oh ya, salah. Nah, jadi min disederhanakan menjadi min 3/5. 5. Nah, dari 4 gradien ini, mana yang saling sejajar? Mana yang saling sejajar? Maksudnya apa angkanya gitu? Garisnya. Tadi ingat garis sejajar dua garis dikatakan saling sejajar jika gradiennya nilainya sama. Jadi yang saling sejajar apa? Yang saling sejajar adalah K dan T ya. K dan T. Nah, jadi garis K dan garis T itu saling sejajar. Jadi lambangnya begitu. Ya, namanya garis dua gini. Sejajar. Nah, lalu yang tegak lurus siapa? Yang saling berlawanan dan berbalik arah. Oh, yang P sama O. Ya, P dan O. Jadi P saling tegak lurus dengan O. Jadi lambangnya kalau tegak lurus gini ya, kayak T tapi T besar terbalik gitu. Ini saling tegak lurus namanya. Karena yang satu 5/3,
yang P ya, yang L, yang O min 3/5. Jadilah mereka dikatakan saling tegak lurus. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ini sebenarnya apa ya? Masih ada beberapa hal lagi nih untuk garis lurus, tapi tanggung ya waktunya. Ada pertanyaan nggak ada? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada waktu lagi, nanti bisa kita lihatlah gimana untuk melengkapi materi kali ini. Gitu ya? Sip? Kita close dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kita close dengan doa kifaratul majelis. Silakan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.